Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundi Anggara dengan nomor NIM E1B210082 dengan matkul PKN. Di sini saya akan mempresentasikan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian: dalam mengarungi kehidupan sebuah negara bangsa, national state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan. Kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Di sini saya akan membahas 4 bahasan. 1. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi NKRI. 2. Pentingnya integrasi NKRI. 3. Tantangan dalam membangun integrasi. 4. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi NKRI. Secara umum, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Weiner dalam ramalan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Pembahasan kedua yaitu pentingnya integrasi NKRI. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melelehnya otoritas pemerintahan di pusat. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara.
Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Berikut faktor-faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat. 1. Faktor amarah. 2. Faktor biologis. 3. Faktor kesenjangan generasi. Kesimpulannya, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, dan daerah yang berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.